Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarfika Ananda Fitria. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling kelas Indralaya dengan NIM 0607 1282 1260 62. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Kepribadian yang diampu oleh Ibu Sylvia AR MPD dan Ibu Risma Anita Puryani SPD MPD. Kepribadian sehat adalah keadaan individu yang mengarah pada perkembangan yang adekuat, yaitu yang memenuhi syarat, memadai, sesuai dengan harkatnya, dan kemampuan mental yang memiliki kesesuaian fungsi, sehingga individu mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan mentalnya secara lebih baik. Seorang yang memiliki kepribadian yang sehat dapat dilihat dari individu yang dapat terbebas dari gangguan psikologis dan gangguan mental berat, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tanpa kehilangan identitasnya, mampu mengembangkan potensi dan bakat, memiliki keimanan pada Tuhan, dan berupaya untuk hidup sesuai ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Kepribadian sehat merupakan proses yang berlangsung terus-menerus dalam kehidupan manusia, sehingga kualitasnya dapat turun ataupun naik. Hal inilah yang akan mempengaruhi kondisi kesehatan mental individu. Berbagai pendekatan membahas mengenai konsep-konsep kepribadian yang sehat dari berbagai perspektif psikologi. Salah satunya menurut Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, dan Alfred Adler. Yang pertama yaitu menurut Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, seseorang individu yang berkepribadian sehat yaitu seorang individu yang mempunyai ego strength atau kekuatan ego. Ego dari individu yang berkepribadian sehat memiliki kekuatan mengendalikan dan mengatur id dan superegonya. Sehingga ekspresi primitif id berkurang dan ekspresi yang sesuai dengan situasi yang muncul tanpa adanya represi dari ego secara berlebihan. Seseorang yang memiliki kekuatan ego dapat memilih stimuli mana yang hendak direspon atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhannya, serta dapat menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang resikonya minimal. Contoh dari kekuatan ego ini misalnya seperti ketika sedang makan di restoran, Sophie merasa haus. Namun, dia tahu bahwasanya pelayan akan segera kembali untuk mengisi ulang gelasnya dengan air. Jadi, ia memilih untuk menunggu, walaupun sangat besar keinginan dalam dirinya untuk meminum minuman yang ada dari gelas adiknya yang berada di sebelahnya. Dan yang berikutnya, yaitu individu yang berkepribadian sehat merupakan individu yang memiliki creative self. Ini diungkapkan oleh Jung dan Adler. Individu yang berkepribadian sehat merupakan individu yang memiliki kekuatan untuk mengarahkan perilakunya dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Self-creative atau creative self bersifat padu, konsisten, berdaulat dalam struktur kepribadian. Creative self berarti mampu menciptakan tujuan maupun sarana untuk mencapai potensi-potensi yang dimilikinya. Contohnya, ketika seorang anak tidak mampu memahami materi yang disampaikan oleh guru, ia akan berusaha untuk mengulang materi tersebut dengan cara yang lebih kreatif agar mampu memahami materi tersebut dengan mudah. Ia mencoba menimbulkan perspektif dan ide-ide baru dalam dirinya. Ia mencoba metode kreatif seperti membuat mind map, brainstorming, dan sebagainya agar ia lebih cepat mengerti dan memahami dengan baik mengenai materi yang disampaikan oleh guru. Dan yang ketiga yaitu individu yang berkepribadian sehat menurut Alfred Adler, yaitu individu yang mampu melakukan kompensasi bagi perasaan inferiornya.
Alfred mengatakan bahwa individu haruslah menyadari ketidaksempurnaan yang ada pada dirinya dan mampu mengembangkan potensi yang ada untuk mengimbangi kekurangan-kekurangan tersebut. Kepribadian yang sehat memandang perasaan inferior sebagai motivasi dan motivasinya untuk bertingkah laku dan melakukan kompensasi untuk mengatasi perasaan-perasaan inferior tersebut. Contohnya, ketika seorang individu merasa insecure dengan kemampuan orang lain, seorang yang berkepribadian yang sehat tidak akan menjadikan inferiornya tersebut untuk membanding-bandingkannya dengan orang lain, tetapi ia akan berusaha mengapresiasi segala pekerjaan yang telah ia selesaikan, segala kemampuan yang ia miliki, dan berhenti untuk membandingkan diri dengan kemampuan orang lain, serta mulai membenahi dirinya dengan mempelajari skill-skill baru untuk diasahnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga kita bisa sama-sama belajar dari penjelasan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.